Kemudian di dalam undang-undang ASN itu hanya beberapa tunjangan yang akan diterima oleh seorang ASN, baik PNS maupun P3K. Nah, kalau lihat P3K itu tunjangannya itu sangat berbeda dengan PNS, walaupun di dalam undang-undang itu menjelaskan sama, tapi faktanya tidak seperti itu. Dan sudah terbukti ketika P3K guru dari 2019 dan 2021. Kemudian Mas Ino tadi bilang bahwa untuk tunjangan profesi itu akan digantikan dengan tunjangan fungsional. Nah, yang jadi pertanyaan, yang menjadi kekhawatiran guru-guru adalah tunjangan fungsional ini yang setahu saya hasil wawancara itu sekitar 327.000 per bulan. Dan itu sampai saat ini belum semuanya diterima. Karena apa? Itu dibebankan ke daerah. Nah, jadi pertanyaan, kalau berkaca dari undang-undang ASN, apakah tunjangan fungsional itu akan diserahkan oleh Kepemda atau di bawah naungan Kemendikbud? Kalau di bawah Kemendikbud itu terjamin pasti dibayar. Dan apalagi Mas Yino bilang bahwa akan ada perubahan Perpres. Nah, ketika perubahan Perpres itu terjadi, yang jadi pertanyaan, itu ditanggung siapa? Kalau misalnya ditanggung daerah, nonsen itu tidak akan terjadi. Kalau ditanggung pusat seperti PPG, itu akan guru-guru itu akan bersujud ke Mas Nadiem. Pilih. Capres. Punchline-nya luar biasa. Kenapa tunjangan fungsional, tunjangan jabatan fungsional, baik untuk PNS maupun P3K itu kecil sekali bagi guru ya? Ya karena pemerintah nganggap itu sudah dikecualikan, sudah dapat TPG kok. Ya saya sudah, tunjangan jabatan fungsionalnya tidak perlu besar karena penghasilan mereka sudah sejahtera, sudah dijamin, sudah mencukupi asumsinya. Tapi kan itu hanya benar ketika guru itu sudah dapat TPG, yang banyak sekali sebagian besar kan malah belum. Iya, nah. Makanya itu yang mau kita ubah nantinya. Guru ASN, baik PNS maupun P3K yang belum berserdik, yang belum bersertifikat pendidik itu diputihkan seolah-olah sudah bersertifikat dan dinaikkan tunjangan jabatan fungsionalnya. Dan itu sepenuhnya di bawah kewenangan pemerintah, itu peraturan presiden tentang tunjangan tenaga kependidikan tadi. Nah, anggarannya gimana? Ya pokoknya kalau ada peraturan presiden, ya anggarannya harus dijamin. Nanti mekanismenya apakah lewat daerah atau dari pusat, itu teknis, itu bisa diatur di peraturan turunannya nanti. Supaya saya tuh nggak salah menulis ya, ketika sudah ada misalnya sudah diubah tadi ya, udah jadi nih undang-undang sistemnya udah jadi nih, terus ada perubahan Perpres. Nah, nanti jabatan fungsional ini, tunjangan jabatan fungsional yang guru yang non serdik ya, itu dia akan mendapatkan, katakanlah dia sekitar 1 juta, karena saya yakin dari 1,6 juta itu negara bisa bangkrut kalau dia harus membayarkan setara dengan gaji pokok. Karena setahu saya TPG itu besarannya 1 bulan gapo. Ya, sekali lagi besarannya berapa itu disimulasikan dengan Kementerian Keuangan. Kalau kita kunci besarannya di level undang-undang, ya itu seperti sekarang lagi, nggak akan bisa diterapkan. Seolah-olah bagus di atas kertas, tapi tidak bisa diterapkan. Ya sudah, akhirnya guru yang jadi korban juga kan, bertahun-tahun tidak mendapatkan kenaikan penghasilan. Jadi kita membuat undang-undang itu yang tujuannya satu, memecahkan masalah kesejahteraan guru, tapi dengan pengaturan yang bisa betul-betul diterapkan sehingga guru-guru ini bisa mendapatkan segera mendapatkan kenaikan penghasilan.
Itu untuk guru ASN ya. Jadi saya lanjutkan untuk guru non ASN. Tadi pertanyaan Mbak Dian. Moga-moga yang ASN sudah cukup clear ya. Ya, saya bertanya begini karena banyak kekhawatiran mau jadi guru, orang nggak mau jadi guru nanti gitu dengan adanya lahirnya undang-undang yang kalau sampai disahkan, karena tadi tidak ada TPG, tapi nanti mungkin ada substitusinya adalah tunjangan jabatan fungsional tadi. Tapi kalau bisa mudah-mudahan tunjangan jabatan fungsional nggak jauh-jauh beda sama TPG gitu sih. Tentu harapan kita juga seperti itu. Nggak ada mau jadi guru nanti Pak. Dan kalau kita ikut pengaturan yang sekarang ya, orang mau jadi guru dijanjikan TPG, padahal antrian TPG-nya itu bisa belasan tahun. Apakah itu solusi yang baik? Kita merasa ada solusi yang lebih baik, dan itu yang kita ajukan di dalam RUU Sisdiknas. Ya, sebenarnya saya juga mengacu kepada Pak Dino bilang kalau harus terbalik, jadi jangan jadi guru dulu baru dibenahin kesejahteraan, tapi kesejahteraan dulu di depan. Sekolah untuk menggunakan dana kosnya memprioritaskan untuk peningkatan penghasilan guru mereka. Jadi prioritasnya adalah untuk supaya sekolah itu bisa memenuhi kewajibannya terkait dengan undang-undang ketenagakerjaan. Nah, kalau itu tidak bisa dilakukan, ya pemerintah dalam hal ini Kemdikbud kan bisa ada sanksi-sanksi yang bisa kita berikan, sampai termasuk dengan menghentikan dana bos itu sendiri. Kalau sudah diberi subsidi tapi tidak digunakan dengan benar, yang utamanya adalah SDM untuk guru, ya kita bisa menutup keran bos itu. Itu kira-kira ya cara kita untuk menatanya ini. Kalau nggak dikerasin begitu susah Pak.